Bab 424. Kehidupan ini tidak menyia-nyiakan cinta sejati. William duduk di dalam ruang membaca, dia mengetik dengan cepat, dia berhenti kemudian menggigit bibirnya dan menatap layar dengan dingin. Sebenarnya dalam hatinya sangat kacau. Dia tidak fokus terhadap pekerjaannya sama sekali. Walaupun melihat banyak dokumen, tetapi juga tidak meninggalkan jejak apapun di dalam hatinya. Dia selalu tidak tahan untuk berpikir, apa yang dilakukan Stella. Apa dia bisa memaafkan kemarahan terhadap dirinya? Dirinya terlalu cari mati, kenapa dia mau mengatakan kata yang menyakiti hati orang? Padahal dia tahu jika Stella adalah si imut sangat tidak rasional, kenapa masih mau mengatakan kata-kata yang membuat dia marah? Dia bisa pergi kemana? Tok-tok. Ada orang yang mengetuk pintu di luar. William terdiam sebentar, kemudian dengan tenang berkata, "Masuk." Kanza buka pintu masuk ke dalam, dia melihat sekilas tuan muda yang sedang bekerja dengan tenang, berkata, "Aku sudah antar Nona Stella pulang ke rumahnya." "Mehem." William menjawab sebentar kemudian mulai memejamkan matanya, menggosok batang hidungnya dengan lelah, lalu bertanya, apa yang dikatakan dia sepanjang jalan. Kanza memainkan alisnya, dia sangat marah, dia bilang kamu tidak mencintainya, dia masih bilang jika dia juga tidak pantas menjadi selingkuhan, lalu menangis. Gerak-gerik William langsung menjadi kaku, ketenangan yang sudah ditahan dengan lama akhirnya tidak bisa ditahan lagi, dia langsung membuka mata kemudian dengan cepat berdiri, Kanza terkejut hingga mundur beberapa langkah. "Sil, jangan-jangan tuan muda mau melampiaskan padanya. Ini dinamakan jeratan kesialan." Akhirnya, William dengan kuat memukul dinding lagi, tangan yang belum sembuh total ditambah luka baru lagi. Boom! Suara gema itu seperti sebuah palu yang menokok dengan kuat di hati Kanza. Dia kasihan dengan tuan muda. "Tuan muda. Aku sudah salah, aku tidak seharusnya tunangan. Tidak peduli seberapa besar keuntungan itu, atau menolong negara dari jalan pintas, intinya tahap tunangan ini sudah salah. Gadis itu sangat polos, dia sama sekali tidak bisa menerima masalah aku tunangan, tidak peduli tulus atau tidak, tetap sudah berubah menjadi menyakiti dia, dia menganggap aku mengkhianatinya dan menipunya." William membuka tirai jendela dan berdiri di depan jendela dengan menyipitkan matanya, dilihat dari sisi sampingnya dipenuhi dengan rasa sakit, dia mengatakan dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kanza menganggukkan kepala dengan sangat salut, memang tuan muda yang tahu dengan jelas. Dia memang seperti ini. "Aish, menurutmu kenapa semua wanita begitu polos? Bukankah tunangan hanya sebuah formalitas saja, lagi pula bukan menikah sungguhan, dan tunangan masih bisa dibatalkan, tetapi malah begitu serius menangkap poin ini saja?" William melambaikan tangannya mengartikan sekarang dia sangat lelah, dia tidak ingin bahas topik ini dengan Kanza, Kanza langsung mundur setelah mengerti. Saat dia keluar, dia langsung melihat Mbo Zhang dan lainnya yang sedang menyapu. "Kenapa ini? Bahkan Anda juga ikut bergetar." Kanza merebut sapu dari tangannya Mbo Zhang. "Barang-barang bagus, semua karpet sudah diangkat, tampaknya dibawa pergi untuk cuci kering, setelah lantai disapu, pembantu di sana sudah mulai membawakan karpet baru." Mbo Zhang menghela napas, tadi setelah Nona Stella pergi, tuan muda langsung menggila, dia sangat emosi jadi sembarangan membuang barang, siapa yang berani melarang dia, kini kebanyakan barang di ruang tamu sudah pecah, di dalam karpet semua adalah pecahan keramik, semua sudah dibuang. Kanza terdiam dan menggepengkan mulut. Memang Stella adalah penyebab masalah. Sekarang tidak hanya dia yang ikut sial, bahkan semua pembantu di rumah juga sudah ikut sial. Ya Tuhan, jika suatu hari nanti gadis ini menjadi nyonya besar mereka, kemudian melahirkan Stella kecil lagi, gila, sampai saat itu sungguh tidak perlu hidup lagi, mungkin rumah ini akan menjadi kacau karena ibu dan anak ini. Kini Kanza langsung memutuskan, kehidupan ini tidak boleh menyia-nyiakan cinta sejati. Mainan cinta sejati ini terlalu menyiksa orang. Saat James menghubungi William, dia sudah mau menangis. "William, cepatlah ke sini, aku dengan Chandra sudah sangat lelah." "Mehem iya, segera ke sini ya, Silai sudah menggila." James belum sempat menghisap hingusnya langsung muncul sebuah suara teriakan, "Au!"
Yang sengsara, telepon langsung berhenti di teriakan itu. William memijat keningnya dan menggoyangkan ponsel. Mehem, tampaknya Lai mengulah lagi, dia melampiaskan kemarahannya kepada James dan Chandra menggunakan tubuhnya yang kekar. Kebetulan dia juga emosi dan perlu pelampiasan. William dengan dingin keluar dari ruang membaca, dia langsung dengan cepat mengambil sebuah jaket, lalu memakai sambil mengambil kunci mobil. Kanza melihat bayangan belakang William yang kekar langsung menjadi tidak tenang. Tuan muda hari ini memakai jaket model pendek berwarna coklat kopi, jahitannya yang baik lebih tidak perlu dikatakan lagi, intinya jaket ini adalah model simple terbaru tahun ini, desainnya simple dan bagus, setelah dipakai di tubuhnya tuan muda. Dia terlihat semakin tampan. Baju ini ada gaya British, bagus-bagus. Kanza menurunkan matanya, setelah tertawa sedikit, dia baru menaikkan kepala dan marah dirinya dengan beberapa kata, kemudian dia langsung berlari keluar seperti tergila, ikut tuan muda. Siapkan mobil. Ikut tuan muda. Dia menikmati ketampanan tuan muda hingga melupakan tugas dia sebagai pengawal pribadi. William berhentikan mobil sport terbukanya di sana dengan cepat, dia langsung lompat keluar dari mobil. Gerakannya sangat elastis dan kuat. Seketika terdengar suara sorakan wanita-wanita terkenal. Wah, tampan sekali. Mungkin ada masalah dengan jantungku. Tingginya pasti ada 1,9 meter, dia tinggi sekali. Lia, kelihatannya sangat kekar, sepertinya pria ini adalah pria yang lama tempat tidur. 5-6 wanita yang memiliki riasan mewah berkumpul bersama, mereka melihat William sambil mengalirkan air liurnya. William memang adalah orang yang sangat cocok memakai baju apapun, hari ini dia memakai celana santai dan jaket model pendek, kacamata hitam yang mengkilap, sungguh tampan. Hanya saja bibirnya terpajang sebuah kesadisan yang membuat orang merasa tidak bisa didekati. William bukanlah pria yang suka bermain. James baru pria seperti itu, James adalah playboy asli, dia sangat berpengalaman dalam bermain dengan kelompok wanita, dia senyum dengan ini dan memainkan mata dengan orang itu. William tidak pernah mendekati orang dengan begitu mudah. Dia adalah ambasador dari gunung es. William melihat orang selalu melihat dengan tatapan yang sangat dingin dan tidak ada perasaan sama sekali, kamu juga jangan berharap untuk mendapatkan pandangan baik dari matanya. Jika dia sudah naik ke atas langit, juga tidak ada orang yang bisa masuk ke matanya. Dia dari kecil tidak pernah meletakkan orang di matanya, dan merasa tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Hanya saja tidak ada yang menyangka jika pria yang begitu sombong, malah bisa jatuh kepada Stella. William dengan cepat berjalan ke dalam tempat berkumpul. Segera ada 6 mobil mewah yang berhenti bersamaan. Bum bum bum. Pintu mobil buka tutup dan muncul beberapa anak muda yang kekar. Kanza melepaskan kacamata hitamnya dengan sebatang jari, lengannya mengarah ke dalam, masuk, semua cepat ikut ke sana. Tuan muda sendirian ke sana membuatnya sangat khawatir. Terutama sekarang yang sedang dalam keadaan tidak stabil, jadi mereka harus menjaga-jaga kedatangan si perusak yaitu Fanny Wang. Wow, ini satu pria tampan lagi. Tampan sekali. Keren sekali. Dia bawa begitu banyak pria ke sini, apa dia adalah ketua mafia? Aku suka mafia, aku sangat menyukai. Semua wanita itu baru selesai melihat William, mereka masih sedih karena kepergian pria tampan ini terlalu cepat. Di sini Kanza datang lagi, Kanza yang terlihat jelas seperti preman yang kekar langsung membuat mereka tergoda lagi. Ada seorang pria muda berlari dengan cepat dari tempat berkumpul, tidak tahu ada masalah panik apa, langsung menabrak ke bahu Kanza dengan cepat. Aduh! Pria itu berteriak sedih sebentar, dia langsung terjatuh beberapa meter, dia sedang memegang pundaknya dan mengerutkan wajahnya berteriak kesakitan. Nudge Asteris R. Dasar buta. Apa matamu tumbuh di kakimu? Apa kamu tidak melihat ada orang? Tidak perlu basa-basi dengannya, dia bahkan berani menyinggung Kak Kanza kita, pukul dia. Sekelompok hutang lunas langsung mengeliling ke sana, gairah mereka sangat sombong dan menyeramkan. Kanza menggunakan tangannya menepuk bajunya, dia mengambil rokok yang diberikan oleh bawahannya dan menghisap rokok, menghembuskan beberapa asap, lalu dia melihat pria yang terjatuh di lantai.
Dia berjalan ke sana dan mengangkat sepatu bot yang mengkilau, dan menendang pundak pria itu dengan kuat. "Bocah, kamu menyentuh aku, harus tahu membayarnya. Kali ini aku ampuni kamu dulu, lain kali tolong lebih hati-hati." Pria yang menyentuh Kanza itu kini sudah terkejut hingga bergetaran sekujur tubuh, wajahnya sangat pucat. Sekarang setelah mendengar pelajaran dari Kanza, dia langsung menganggukkan kepala dengan cepat. "Lia, aku sudah mengerti." Kanza menepuk pundak pria dan menyapa dengan sangat sombong, "Ayo pergi. Tidak perlu permasalahkan dengan dia." "Naik." "Baik, Kak Kanza." Semua pria yang kekar bersama-sama menjawab, kemudian dengan tegas berlari ke dalam tempat pertemuan. Waktu sudah berlalu lama, pria yang masih duduk di lantai itu tetap dalam kondisi bergetar. Hidup ini, dia tadi seperti mengambil kembali sebuah nyawa. William berjalan ke dalam, dari awal sudah ada pelayan yang memberikan dia baju seragam taekwondo. Setelah dia selesai ganti baju, William terlihat sangat kekar. Saat dia masuk ke dalam lokasi khusus VIP, dia langsung mendengar suara jeritan sengsara dari James. "Aduh. Kak Lai, Kak, aku panggil kamu kakak ya. Bisakah kita berhenti? Pinggangku sudah mau patah karena kamu. Huhu, aku sudah mati. Berhenti." Sedikit menyipitkan matanya, dia langsung melihat Chandra yang terjatuh di sudut sedang memijat belakang pinggangnya, melainkan James dan Lai sedang berkeliling dengan malu. "Pergi." William berkata dengan simpel, dia menyingkirkan James. James melihat William seperti melihat prajurit yang turun dari langit, dia hampir saja memeluk paha William sambil menangis. "William, akhirnya kamu datang William, kami berdua sudah mau dikorbankan, akhirnya kamu datang." James langsung berlari ke sisi Chandra, dia membawa Chandra berdiri dan pergi istirahat ke samping. Kedua pria ini saling kusuk di pinggang yang sakit. Tatapan Lai sangat menyeramkan seperti macan tutul yang menggila, kedua tatapannya sedang menampakkan cahaya hijau yang sangat menyeramkan. Bab 425. Ini barusan mulai. William berdiri dengan tenang, sebelum Lai mau menyerang dia langsung menendangnya pundaknya dengan cepat dan membuat Lai terjatuh, sebuah suara syiuh. Tertendang dengan sangat jauh dan terjatuh di atas matras. Semua pikiran Lai dipenuhi dengan wajah Lina, otaknya berkobaran api, dia tidak bisa merasa sakit, dia langsung berdiri, lalu berteriak hah dan menyerang William. William dengan tenang melihat Lai yang seperti sebuah bom sedang melaju dengan cepat ke arahnya, dia tidak bergerak sama sekali. Sampai saat Lai mengeluarkan kakinya mau menyentuh William, William baru memiringkan tubuhnya dan menghindari tendangan Lai yang sangat mematikan, kemudian dia berganti arah dan menendangnya punggung Lai dengan sadis, dan menjatuhkan Lai langsung ke lantai, dia terbaring di matras seperti anjing yang terjatuh. "Kamu sangat reseh, kan? Kamu kira di dunia ini hanya kamu Lai seorang yang tahu kata reseh? Berdiri, lanjut. Lihat apa kamu bisa langsung menjatuhkanku dalam sekejap." William langsung menendang tubuh Lai. Lai marah hingga menggertakkan giginya. Dia langsung meninju matras, tetapi dia tidak bisa berdiri lagi. Padahal dia tahu jika dirinya tidak bisa mengalahkan William, jika lanjut lagi, bukankah hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri? "Berdiri. Lanjut keluarkan teknikmu untuk kulihat. Kenapa langsung menyerah begitu saja?" Kemarahan di perut William sedang dilampiaskan dengan sembarangan, tetapi Lai malah begitu sial dan ngotot mau menyerangnya. William tertawa dingin, dia tidak memedulikan Lai yang terbaring di matras berpura-pura mati, dia langsung menarik kerahnya lalu menarik pundaknya dengan sebelah tangan, lalu mengangkatnya. William, aku." Lai belum selesai berbicara, dia langsung dibuang oleh William seperti karung pasir. Boom! Bergetaran. Seluruh ruangan langsung bergetar karena suara ini. James dan Chandra yang duduk di area istirahat langsung memejamkan matanya. Chandra dengan pura-pura serius melakukan gerakan tanda tambah, kemudian dengan suara yang kecil berkata semoga diberkati Tuhan. James menarik napas yang dalam, dia melihat Lai yang terjatuh di matras tanpa bergerak sama sekali, bibirnya bergetar, "Sekarang aku sedikit kasihan dengan Lai." "Chandra, menurutmu apa aku salah untuk memanggil William kemari?" Chandra memalingkan matanya, "Salah apaan? Jika William tidak datang,
aku sudah meninggal dan pergi bertemu dengan kakek moyangku. Setelah berpikir sebentar, James juga merasa betul, jika William masih belum datang, maka yang pergi ke alam baka bukankah adalah mereka dua. James menyilangkan kakinya, dia menonton aksi Lai yang terjatuh seperti drama. William perlahan berjalan ke arah Lai, dia mengeluarkan suara tawaan yang dari dalam, suara tawaan itu membuat orang yang mendengarnya merasa merinding. William, aku sudah salah. Kamu sudah boleh berhenti, aku sudah mati. Lai melambaikan tangannya dengan menyeramkan dan langsung menyerah. Sudah mati. Kalau begitu mati suri. Aku baru mulai semangat dan ini baru mulai. Ah! Tubuh Lai yang besar tergeletak di atas matras langsung bergetar. Bum bum bum. Suara pukulan yang tidak berhenti di ruangan ini, dan suara teriakan sengsara dari Lai membuat Chandra yang tadinya masih benci dengan Lai langsung keringat dingin. James, apa kita harus pergi menghentikan William? Aku lihat Lai sudah mau dihancurkan, apa bisa memungut jiwa? Chandra melihat gerakan Lai berputar dengan indah di udara dan di matras membuat dia bergetar. Itu dinamakan mencari mati sendiri dan mati dengan sangat tragis. Lihatlah, Lai yang begitu kekar saja diperlakukan William seperti mainan yang pendek umur. James meraba pundaknya yang merinding, kemudian dengan suara yang rendah berkata, "Ya Tuhan, walaupun sekarang Stella berbaring dengan telanjang di depanku, aku juga tidak berani menidurinya lagi." William lebih menyeramkan dari yang kubayangkan. Membuat William menjadi musuh cintanya sungguh tidak tahu diri. Kanza yang tenang-tenang terus menghisap rokok, dia malah dengan tenang melihat drama ini. Dia sudah terbiasa membunuh orang, masalah ini juga membuatnya merasa biasa saja. Dia pernah melakukan pembunuhan yang sangat sadis dan menyeramkan, jika semua dikeluarkan mungkin bisa mengejutkan sekelompok orang. Pikirkan saja, apa yang dilakukan kelompok hutang lunas. Mereka adalah kelompok yang keluar dari lautan darah. Kanza! Kanza! James sudah tidak tahan lagi, dia langsung berlari dan berteriak kepada Kanza. "Oh, Tuan James, ada apa?" Kanza memainkan alisnya dan tersenyum licik. James terkejut hingga wajahnya memucat, kedua tangannya dengan tegang hingga bersilang ke semua arah. "Kanza, kamu cepat pergi," bujuk William, "jika kamu masih tidak pergi, Lai sudah mau dikorbankan." "Mehem, Tuan muda kami. Aku tidak berani melarang dia, apa kamu masih tidak tahu dengan sifat dia itu?" "Tuan muda James, kamu yang pergi katakan saja." James mengeratkan giginya hingga mengeluarkan suara, "Aku pergi. Aku masih tidak ingin mati secepat ini. Kamu cepat pergi, sekarang aku sudah menyesal, jika tahu aura kematian William begitu berat, aku tidak akan memanggilnya dari awal." "Aish, kasihan Lai kami." Kanza tertawa dengan ringan, dia dengan elegan menepuk ujung bajunya, "Oh, aku malah sangat berterima kasih padamu, Tuan muda kami sedang stres, berkat kamu memanggilnya ke sini untuk beraktivitas, jika tidak yang sial adalah kami yang berada di sisinya. Tuan muda James, aku mewakili teman kami berterima kasih kepada kamu." James sudah mau emosi hingga pingsan. "Kanza, kamu jangan bercanda lagi. Cepatlah." Kanza baru dengan acuh tak acuh melihat James sekilas, kemudian berjalan ke tengah. Lai sudah dijatuhkan William hingga tidak bisa mengenali siapapun lagi. "Tuan muda." Nyah. William tetap terlihat beberapa aura kematian di keningnya. Fanny Wang sudah mengunggah pengumuman pembatalan pernikahan. "Mehem." William langsung terdiam, dia melihat Kanza kemudian kesenangan di matanya sedang melompat. Gerakan tangannya juga langsung berhenti. Lai tidak memedulikan penampilannya lagi, saat William sedang tidak fokus, dia langsung seperti kura-kura dan merangkak keluar. Kanza tetap makan permen karet dan menggerakkan bahunya untuk mengatakan sekali lagi. "Lia, tadi sudah menelpon jika Fanny Wang telah mengunggah pengumuman pembatalan pernikahan, sekarang. Mungkin surat kabar seluruh kota sedang menyebarkan kabar ini. Hebat. Pastinya si tua Chen yang hebat juga sudah melihatnya. Hehe." William akhirnya mengeluarkan sebuah suara yang kental dan tertawa ringan. Wajah tampan yang sedang meneteskan keringan, senyuman tenang itu membuat aura menggodanya semakin menguat. Akhirnya dia sudah mengumumkannya. Gadis itu pasti bisa melihatnya, kan? Siapa gadis itu? Kanza pasti tahu.
Pahlawan yang bernama Stella, dia pasti sekarang tidak menyukai kata-kata yang hampir sama seperti Stella, senyuman dan lain-lain. Ayo, pergi hubungi gadis itu sebentar, lihat apa dia masih emosi. William menggunakan tangan menyeka helaian rambutnya, sekujur tubuh dia sangat sejuk. Membalikkan kepala, dia melihat seseorang yang sedang istirahat di dalam pelukan Chandra dan James, dia langsung merasakan kasihan. Lai, aku kenalkan seorang dokter yang mengobati pukulan untukmu. Punggung Lai langsung merinding, dia mengeratkan giginya, saat kamu nikah nanti, aku pasti berikan hadiah besar kepadamu. William adalah orang yang sangat sadis, dia tertawa dan berkata dengan tenang, baik, aku lebih suka wanita yang bernama Lina, bagaimana jika kamu memberikannya sebagai penghangat malam pertamaku, oh, lumayan bagus juga. Enyahlah. Apa kamu begitu senang saat menyakiti hatiku? Di bawah hidung Lai yang sangat tinggi ada dua aliran darah yang sangat tidak indah, dia tetap emosi sampai mengerutkan alisnya. William berjalan ke sana membungkukkan badannya seperti meraba hewan kecil, dia meraba rambut Lai yang sangat keras dan berkata dengan tenang, pria mengakui mencintai orang lain juga bukan hal yang memalukan, aku tidak mengerti denganmu, kamu bukanlah robot, kamu jatuh cinta dengan Lina itu, jadi juga tidak perlu disembunyikan, kenapa membuat dirimu seperti melakukan kesalahan yang tidak bisa diampuni. Pikirkanlah baik-baik, aku pergi dulu. Oh, Lai terkejut dengan perkataan William. Semua rasa sakit, luka dan tulang yang patah, semua sudah hilang. Dalam pikirannya terus memutarkan pertanyaan ini, apa aku benar jatuh cinta dengan Lina? Apa aku jatuh cinta dengannya? William sudah selesai mandi, ganti baju kemudian keluar dengan senang. Wanita yang masih tergila-gila masih menunggu di luar dengan tidak puas, mereka baru berteriak dengan keras saat William keluar. Wow, pria tampan sedunia itu sudah keluar. Pastinya di sisi pria tampan itu masih ditemani oleh seorang pria yang keren. Ya Tuhan, janganlah memainkan candaan sadis seperti ini. Dua pria yang begitu tampan, jangan biarkan mereka jadi homo. Jika seperti itu maka terlalu boros dengan sumber daya. Ini akan membuat seluruh wanita di dunia menangis. Selanjutnya beberapa wanita yang tidak berguna ini mulai membahas dengan panas, William dan Kanza berdua, siapa yang menyerang, siapa yang menerima. William menyuruh bawahannya mengendarai mobil sport dia dengan rendah hati masuk ke dalam mobil MPV dan mengambil koran yang diberikan oleh Kanza. Karena sifat yang tidak cocok, jadi aku mengumumkan jika pernikahanku dengan Tuan William sudah dibatalkan. William membaca berita di koran dengan suara yang rendah, bibirnya mulai tersenyum. Kanza, Mehm. Selanjutnya apakah sudah saatnya membiarkan Nona Fanny kita mencoba hasil dari siasat buruknya? Apa lakukan sesuai dengan rencana awal Anda? Oh pasti, wanita ini terlalu jahat, jika dia tidak begitu banyak harapan dan menjadi kartuku terus, mungkin aku akan berterima kasih dengannya dan memberikan dia hadiah yang baik, sayangnya. Dia hampir membuat Stella meninggal, bagaimana mungkin aku membiarkan dia tetap bersenang-senang? Setelah mengatakannya sampai selesai, wajah tampan William dipenuhi dengan kedinginan yang sadis. Aura mematikan yang menyebar. Kanza langsung membalikkan kepalanya, dia bergetar karena ketakutan akan kesadisan tuan muda. Bab 426. Pergi melihat teman kecilku. Kanza cukup berhati dingin. Berapa banyak lawan dan saudara yang meninggal di depannya dengan sangat tragis, dia bahkan tidak pernah mengedipkan mata sekalipun. Tetapi ketika dia melihat senyum dingin di wajah tuan muda yang terlihat elegan itu, dia bahkan merasakan dingin di tulangnya. Tuan muda, masih setan terjahat di neraka. Dia merasa malu. Tuan, kemana kita selanjutnya? William jelas-jelas dalam suasana hati yang baik, dan membenahi rambutnya, pergi melihat teman kecilku. Kanza menggerakkan ujung mulutnya. Oke, hubungi saudara yang melakukan pengintaian, tanyakan dengan jelas kemana Stella pergi. Tuan, Nona Stella pergi ke rumah sakit nomor 1. Apa? Hak cipta garis bawah William yang selalu mempertahankan posisi yang sangat baik dan anggun, tiba-tiba menegakkan punggungnya, matanya penuh kekhawatiran. Tidak peduli siapa kamu, seberapa kuat kamu, selama bertemu cinta, maka kamu akan habis, dan akan memiliki titik lemah.
Kamu mempunyai kelemahan dan menjadi bodoh. Kamu akan tertipu oleh kelemahanmu, dan menganggapnya sebagai menikmatinya dengan senang. Kamu bahkan akan kehilangan seluruh martabatmu di depan kelemahanmu, dan berkata kata-kata bodoh. Kanza menghela nafas. Tuan muda yang heroik, mengapa kamu malah bertemu dengan Stella? Tuan, jangan terlalu khawatir, itu seharusnya bukan terjadi sesuatu pada Nona Stella. Tampaknya dia hanya menerima telepon dan bergegas ke rumah sakit. Setelah mendengarkan kata-kata Kanza, William masih mengerutkan kening untuk waktu yang lama, lalu dia bergumam cemas, sial. Mengapa aku berdebat dengannya di pagi hari? Dia belum pulih sepenuhnya, dia masih lemah. Sial. Kanza diam-diam mengerutkan kening. Tuan, kalau kamu benar-benar ingin menikahi Nona Stella, bukankah seharusnya aku membunuhnya lebih dulu? Ah, yakin, di kehidupan yang dulu, kamu dulunya pasti pengemis yang memohon di kakiku untuk meminta untuk roti, aku menendang kamu pergi dan menolak untuk memberikan roti, maka itu kamu sekarang datang untuk membalasku. Ah. Ketika dia berpikir melihat Stella lagi, Kanza merasa kesal. Tuan, aku sudah lama tidak memeriksa zona timur, kita harus memeriksanya. Yah, nanti kamu ke sana, aku akan pergi ke rumah sakit. Ya, Kanza berumur panjang. William memimpin sekelompok orang ke rumah sakit nomor 1, dan Kanza membawa beberapa saudaranya untuk pergi ke wilayah timur. Sebenarnya, dia tidak punya alasan untuk pergi, tetapi dia tidak ingin sial lagi karena Stella. Dewa wabah, kalau bisa dihindari maka harus menghindarinya. Kakak Kang, kamu mau kemana? Distrik Timur, bukankah sudah mengatakan itu kepada Tuan Muda? Jadi, kamu mau pergi bermain di distrik timur mana? Gunung Emas, bermain di sana saja. Ada beberapa perempuan di Gunung Emas yang cantik. Terakhir kali aku mendengar manajer mengatakan bahwa mereka yang mengabdi kepada para pemimpin yang loyal. Lupakan saja, lagian juga menganggur. Ke sana istirahat, mandi, pijat, dan mencari beberapa wanita untuk bersantai. Baru-baru ini sarafnya terlalu tegang. Mobil kelompok Kanza baru saja berhenti di Gunung Emas, dan manajer membawa sekelompok orang untuk memberi hormat kepada Kanza. Oh, Kak Kanza, akhirnya datang juga. Kami kangen kamu. Masuk. Baik. Kanza mendengus dari lubang hidungnya dan dengan gayanya yang sombong berjalan masuk. Kalau tahu, dia di depan William baru bertingkah baik, ketika dia jauh dari Tuan Muda, Kanza adalah naga api. Kemanapun dia pergi, bukankah dia selalu terlihat perkasa? Orang yang di depan dan di belakangnya melindunginya, semua memberikan senyuman. Kanza seperti pangeran kelas atas, yang berada di atas 10.000 orang. Huek, bagaimana bisa membandingkannya begitu buruk, bagaimana dia dapat disamakan dengan seorang Kasim? Singkatnya, Kanza ketika berada di luar adalah penguasa langit. Sekelompok pria baru saja berjalan dengan kekuatan besar, dan Audi berlari dengan kepang miringnya, masuk ke dalam sambil bergumam penuh semangat, bajingan itu, berani sekali mengambil makananku. Mencuri perhatian orang lain, lihat bagaimana aku menghabisimu. Mata yang bersinar, alisnya berada di pelipisnya, gayanya berbeda dengan Stella. Jika Audi didandani dengan penampilan kuno, kemungkinan dia akan menjadi pahlawan wanita. Sepanjang hari, dia berteriak-teriak dan sangat arogan. William sedikit mengernyit dan naik dengan khawatir. Seorang lelaki membawanya jalan dan berbisik, "Tuan Muda, di sini." Baru setelah dia berjalan ke kamar William berhenti, "Apakah di sini?" Bawahannya mengangguk. Tanpa ragu, William mendorong pintu dan masuk. Stella. Setelah masuk, ketiga orang di ruangan itu tercengang. Hanya melihat Lina yang masih tertidur di ranjang rumah sakit, dan polisi yang melihatnya sambil mengerutkan kening, dan berkata dengan pelan kepada Stella. Stella sedang duduk di tepi tempat tidur, matanya memerah, dan dia menyeka matanya dengan tisu. Hah. Reaksi pertama William adalah dia merasa lega. Untungnya, bukan karena Stella sakit. Stella terkejut ketika dia melihat William datang. Dia segera mengerutkan kening dan wajahnya terlihat tidak senang. Bajingan ini, masih datang ke sini. Dia datang ke rumah sakit, kenapa dia juga datang kemari? Kenapa kamu datang?
Stella berdiri dengan kaget, menatap William dengan tidak senang. Benar-benar menjengkelkan, dia sangat tinggi, dia perlu melihatnya, dan harus benar-benar menjengkelkan, dia sangat tinggi, dia perlu melihatnya, dan harus mengangkat wajahnya, dan lehernya terasa masam. Benci, benci, benci. Apa yang lebih dibenci Stella adalah mengapa dia tiba-tiba melihat William, dan hatinya masih gemetar, mati rasa, dan masam. William mengulurkan jari-jarinya yang putih dan menyeka air mata dari sudut mata Stella. Dia melihat Yoshua Tian dengan kecewa dan berkata dengan dingin, "Apa masalahnya, sampai kamu memanggilnya ke sini dan membuatnya menangis?" Yoshua Tian terdiam. Tolong, apakah William masih masuk akal? Lina adalah sahabat Stella. Lina dirawat di rumah sakit. Bukankah dia memang seharusnya memberitahu Stella? William hanya tahu kasihan pada wanitanya saja. Ketika Stella melihatnya, William datang dan langsung menekan Yoshua Tian. Dia segera memutar matanya dan mendorong William keluar. William mengaitkan lengannya di pinggang Stella, ujung jarinya menyentuh pangkal pahanya. Dengan postur yang sangat ambigu, Stella memerah dan mendorong William keluar dari kamar. Keluar ke lorong, Stella mundur, berusaha menghindari lengan William, tetapi William memeluknya dengan erat, dan tidak membiarkannya menghindar dan langsung memutarkan badannya dan langsung mendorong badannya ke arah tembok. Wajahnya memanas, dia menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan tajam. Stella mengangkat wajahnya, menghadap ke mata William, dan pikirannya kosong untuk sementara waktu. Kacau, badannya tidak bisa menolak godaan dari pria cantik. "Kenapa kamu datang?" Untungnya, dia dengan cepat berkata, "Aku merindukanmu." William menempelkan pipinya dan mengatakan kata yang ambigu sambil tersenyum. Seolah di pagi hari, mereka tidak pernah mencubitnya seperti itu. Stella sedang panik, dan pipinya tiba-tiba memerah. Lina sakit dan perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Aku datang menemuinya. Dia mudah tertidur. Kamu berisik ketika datang. Bagaimana jika dia terbangun? Pergilah. Bagaimanapun, dia menyudutkannya ke dinding, postur ini terlalu ambigu. Dia dirawat di rumah sakit, apakah perlu pasien sepertimu untuk menjaganya? Bagaimana dengan keluarganya? Tidak peduli. Aku sahabatnya. Aku harus datang dan menjaganya. Aku tidak mengizinkannya. Suara William rendah, tetapi penuh keraguan. Apa? Kenapa kamu tidak mengizinkannya? Kamu adalah wanitaku. Stella mendengar suaranya yang rendah, setengah dari tubuhnya mati rasa, dan otaknya tiba-tiba melompat, "Aku bukan." Kata-katamu tidak masuk hitungan, kata-kataku baru masuk hitungan. Kalau kamu tidak punya apa-apa lagi, tolong pergi sesegera mungkin, aku mau masuk. William tiba-tiba membungkuk dan mengsatu bibirnya. Di koridor di mana dokter dan pasien datang dan pergi. William adalah serigala bermata besar. Bajingan besar. Setan besar. Tak tahu malu. Stella memutar tubuhnya dan memarahi William dalam hatinya. William tidak peduli di mana ini. Dia dan Stella berdebat untuk pertama kalinya. Dia tampak menderita seolah-olah dia telah tersiksa ratusan tahun. Ingin menggunakan C1 uman panas untuk memberitahu dirinya bahwa dia masih bagian dari dirinya. Ketika Stella berseru, dia dengan belak-belakan bergegas mengsatu bibirnya dan mengus satu lidah yang dia coba sembunyikan, lalu mengisapnya dengan kuat. Stella sangat malu. Ini adalah rumah sakit. Selain itu, pagi ini mereka juga memiliki adegan ranjang yang hangat dan memalukan. Kenapa? Becek sekarang. William tidak hiperaktif seperti ini kan? Oh, sangat menakutkan, sangat memalukan. Stella memutar tubuhnya dan mencoba segala cara untuk mendorong William pergi, tetapi semakin dia berjuang, semakin dekat William, semakin dekat. Dia bahkan merasakan tekanan di perut bagian bawahnya.